dia udah tua, udah punya umur, udah bukan anak kecil lagi yang harus kamu setir, yang harus kamu pikirin gitu, yang harus kamu pedulikan terus gitu ya. Dia itu bisa hidup sendiri tanpa harus menyusahkan kamu, tanpa harus kamu menyusahkan dirimu berkorban untuk seseorang ini gitu. Mencintai itu jangan sampai bego ya. Mencintai orang jangan sampai hancur. Boleh berkorban tapi jangan sampai hatimu hancur. Begitu. Orang yang kamu cintai ini bukan anak kecil lagi. Aku gak peduli dia umurnya berapa. Yang namanya orang udah tahu pacaran, udah tahu pasangan, udah tahu hubungan percintaan, udah tahu menikah, itu berarti kan bukan bayi kan, bukan balita, udah gede. Kalau udah berani bermain cinta, berarti dia udah gede ya. Apalagi orang ini cinta dengan egonya dia, artinya kan bukan bego ya kan. Kalau bego itu kalau nggak ngerti, artinya kan masih perlu belajar ya kan, masih perlu belajar, masih perlu diajarin ya kan. Anak kecil perlu diajarin, kalau udah gede kan nggak mungkin ya kan. Makan harus disuapin anak kecil, ini kan udah gede. Ini konteksnya bukan masalah itu, ini ngebahas soal seseorang yang mungkin masih bersangkutan dengan kamu. Nah ini kalau ngomongin bahas tentang bersangkutan, ini banyak hal. Bersangkutan banyak hal, materi, cinta, hati, perasaan ya. Sudah banyak ya yang sudah kamu korbankan untuk seseorang ini gitu. Mungkin kamu akan bilang, kok dia gak sadar-sadar, udah tua, udah punya umur gitu, kok gak sadar-sadar sih gitu. Mau sampai kapan dia gitu, kok gak ada bosen-bosennya gitu, bermain-main terus gitu. Hidup kok main-main terus, kapan seriusnya gitu. Kalau kamu menjalin sebuah hubungan ya, ini contoh, kalau kamu bermain sama temen gak apa-apa, bermain kan gak pakai serius ya kan main-main ya, main-main gak apa-apa, namanya juga permainan. Main-main sama temen main apa gitu. Tapi kalau udah mengarah ke sebuah kisah dalam percintaan di kehidupan kalian, kalau masih main-main, satunya serius satunya main-main, kan gak sinkron gitu loh. Artinya salah satu akan tersakiti, padahal dua-duanya akan merasa sakit, bahkan bertiga yang sakit. Karena kenapa? Kamu serius, pasangan kamu main-main ya, main-main dengan kamu dan bermain di luar. Akhirnya bertiga lah yang sakit. Jadi kalau masih main-main ya, dia yang saat ini, yang mungkin masih terkoneksi dengan kamu, yang saat ini mungkin kamu masih pikirin dia, orang itu masih main-main, belum ada serius dengan kamu ya. Walaupun beberapa dari kalian ada yang sudah komitmen, udah punya buku nikah, udah nikah, atau udah komitmen tapi belum nikah ya, bodo amat lah ya. Orang serius itu terlihat ya, bisa kita rasakan. Orang buku nikah atau pernikahan nggak menjamin kok, nggak menjamin ya, bukan menjamin ya, nggak menjamin. Nyatanya kamu dimainin kan, udah nikah dimainin, dicuekin, diabaikan, dihianati, dibohongin, dimanipulatif juga. Dia orangnya manipulatif ya, banyak bohongnya, banyak rahasia. Tapi kamu sadar kan, Tuhan selalu nolong kamu. Dibongkarlah kesalahan, kebohongan mereka, kebusukan mereka. Bahkan sebelum dibongkar pun kamu sudah dikasih kepekaan gitu sama Tuhan, bahwa orang ini tuh gak baik gitu, bahwa orang ini tuh ngelakuin kebohongan sama kamu gitu. Pada akhirnya dibongkarlah sama semesta kebusukannya. Terus masih kamu gak sadar juga, masih gak sadar juga
Yang dimaksud sadar itu nggak harus kamu tuh ninggalin dia, nggak harus kamu putus sama dia, enggak juga. Yang dimaksud sadar itu kamu itu harus lebih pro ke diri kamu. Buat apa kamu sadar terus minta pisah, sadar terus ninggalin dia, sadar terus benci dia, itu nggak penting. Yang dimaksud sadar yang sesungguhnya adalah kamu udah nggak bego lagi. Kemarin-kemarin kamu tuh kan ngepro ke dia, prioritasin dia, ya kan? Nah sekarang sadar, ya, karena nggak semua hubungan itu diselesaikan dengan kata pisah. Nggak semua hubungan diselesaikan dengan kata marah, dengan kata benci, dengan kecewa, enggak. Ya, nggak apa-apa hubungan kamu dingin kayak kulkas, nggak apa-apa. Ada yang masih tinggal satu rumah kayak kulkas, diem-dieman, beku ya akhirnya lama-lama, tidur masing-masing, masih suami istri, masih sepasang kekasih, tidur masing-masing. Udah bodoh, ya. Yang penting kamu tetap aja berdoa. Daripada kamu sakit hati mikirin dia, lebih baik kamu curahkan sama Tuhan. Apabila dia jodoh kamu, itu akan dibuka, akan disadarkan. Tapi kamu sebelum dia disadarkan, kamu sadar dulu, cintai dirimu. Begitu. Bersyukurlah dia, tapi dia gak bersyukur. Kamu udah memaafkan, berkali-kali dia selingkuhin kamu, berkali-kali dibohongin. Bahkan kamu sebetulnya saat ini tuh benar-benar lagi menderita banget sih. Kenapa Cigo bilang menderita banget? Udah hidup kamu itu punya pasangan, serasa tidak punya pasangan, ya, kerja keras, ya, kamu ngurusin diri sendiri, ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin kerjaan, kamu itu hebat gitu loh. Kamu hebat. Apapun kamu jalanin sendiri, kamu lakuin sendiri, walaupun kamu punya pasangan. Nah, begitu aja kamu bisa kan? Nah, harusnya kamu tuh bisa untuk mencintai diri kamu lebih, kayak nggak usah mikirin hal-hal yang membuat diri kamu ngedon, ya. Dan satu, nggak usah mikir aneh-aneh. Ya walaupun kamu udah tahu nih dia selingkuh, walaupun kamu udah tahu dia jahat, walaupun kamu udah tahu keluarganya dia nggak baik sama kamu, tapi kamu harus setting pikiran kamu yang positif, supaya yang buruk tadi itu menjadi positif atas karena pikiran kamu. Begitu, supaya semesta akan masuk ke dalam diri kamu, ya, supaya energinya sinkron. Jadi energi positif pikiran kamu itu akan mengubah sesuatu yang negatif tadi itu. Jadi jangan sesuatu yang negatif terus kamu, oh iya dia jahat loh, dia tuh gini, oh dia selingkuh, pasti dia selingkuh, pasti dia jahat. Loh, kamu doain kan? Jangan pakai ngomong pasti. Kalau emang kamu udah mendengar kabar, oh orang itu tuh nggak baik sama kamu, ya kamu udah nggak usah ngomong lagi gitu loh. Jadi ubah kalimat itu. Ya semoga aja dia cepat sadar gitu. Ya semoga aja cepat dikasih hidayah. Begitu. Jangan, wah dia nggak ngubungin kamu, dia cuekin kamu, langsung kamu mikirnya langsung, wah pasti nih dia nih, pasti nih, gue yakin nih dia gini, yang buruk gitu. Jangan. Pikiran negatif akan terjadi negatif, pikiran positif akan terjadi positif. Meskipun kamu tahu kabar si orang itu, ya, si Pak Ijo itu berlaku yang buruk, ya kamu imani aja yang positif, pikir aja yang positif gitu, ya. Itu cara mengelola pikiran untuk menarik energi positif, yang buruk menjadi positif, seperti itu. Jadi biarin aja, semesta akan menghajar dia akan sadar. Tapi sebelum dia sadar, kamu harus sadar dulu, bangun, ya. Udah tua kok dia, ya. Begitu. Ini kabar malam hari ini tuh untuk kamu, supaya kamu nggak banyak tekanan, nggak banyak pikiran, karena beban hidup kamu tuh udah berat, mikirin banyak hal, ya, ngurusin banyak hal. Jadi paling nggak lebih ringan lah. Jadi semoga readingan malam hari ini tuh bisa meringankan pikiran-pikiran kamu, walaupun gak bisa membantu masalah kamu gitu loh. Begitu, ya. Aku yakin kamu bisa. Cuman kamu butuh support, butuh dukungan, butuh bimbingan gitu, ya. Ya, gak perlu kamu nangisin
Ya, nggak perlu kamu keluhkan. Ya, kamu hebat. Oke, sayang.